Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok burung dengan dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Rusdi M. Biomed dan pembimbing 2 yaitu Dr. Hanum Iswaini. Hari ini akan mempresentasikan proposal kuliah kerja lapangan yang berjudul Asosiasi Jenis Burung dengan Pohon Akasia auriculiformis di Hutan Kota Arboretum Wuppertal Cibubur. Bab 1 pendahuluan. Bagian A yaitu adalah latar belakang. Burung merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang bagian tubuhnya itu dilengkapi sayap dan bulu. Indonesia memperoleh peringkat 4 di dunia sebagai negara yang jenis burungnya itu beragam. Dan berdasarkan jumlah burung endemiknya, Indonesia memperoleh peringkat pertama di dunia. Burung memiliki banyak manfaat untuk kehidupan, salah satunya yaitu sebagai indikator lingkungan. Burung juga berperan penting dalam ekosistem tanaman karena dapat membantu penyebaran benih, penyerbukan bunga, serta mencegah rusaknya tumbuhan dari serangan hama. Tumbuhan mempengaruhi keanekaragaman jenis burung pada suatu tipe habitat. Burung dapat ditemukan sesuai dengan kondisi habitat di lingkungannya. Burung akan memilih habitat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya. Penyebarannya yang luas, peka terhadap perubahan lingkungan, dan mampu hidup di berbagai habitat merupakan sifat burung yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan. Burung akan memilih jenis pohon yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal dan sumber makanannya. Hutan kota merupakan komunitas vegetasi yang berupa beragam pohon yang tumbuh di sekitar kota, menyebar, dan memiliki struktur yang menyerupai hutan alam. Hutan kota ini memiliki karakteristik pohon yang indah serta dapat menghasilkan buah atau bunga, sehingga disukai oleh makhluk hidup. Salah satunya yaitu burung, sehingga terbentuknya suatu ekosistem yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Arboretum Wuppertal atau Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka secara resmi disebut sebagai hutan kota pada tahun 2004. Kawasan ini memiliki luas 27,32 hektar. Kondisi fisik hutannya memiliki kelembaban sekitar 70% dan temperatur 30%. Terdapat 47 jenis vegetasi dan tumbuhan yang mendominasinya yaitu Acacia auriculiformis. Acacia auriculiformis merupakan salah satu tanaman obat yang berasal dari Papua bagian selatan. Tanaman ini memiliki daun yang lebar, batang yang tinggi, kualitas batangnya juga baik, pertumbuhannya cepat, dan juga dapat bertahan pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kertas dan juga pulp. Kemudian dimanfaatkan juga oleh industri kayu, karena komposisi kayunya yang baik, sedangkan satwa yang mendiami wilayah tersebut yang ada sampai sekarang yaitu burung. Hubungan atau keterkaitan antara tumbuhan atau hewan dalam suatu wilayah yaitu disebut asosiasi. Asosiasi merupakan hal yang terjadi secara alamiah di alam, sehingga sering disebut sebagai simbiosis. Hal tersebut menjadi komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Asosiasi memiliki tipe ciri berupa komunitas yang khas, karena ditemukan secara berulang di suatu tempat dengan keadaan yang sama. Adanya komposisi tumbuhan yang mirip, vegetasi atau struktur komunitas yang mirip atau seragam, dan ciri sebarannya yang khas. Kondisi lingkungan yang meliputi luas, vegetasi, dan aktivitas pada wilayah tersebut mempengaruhi keberadaan jenis burung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengetahui, dan membandingkan seberapa besar adanya interaksi antara jenis burung dengan pohon akasia yang berada di hutan kota Arboretum Wuppertal Cibubur. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Bagaimana asosiasi jenis burung dengan pohon Acacia auriculiformis di hutan kota Arboretum Wuppertal Cibubur. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Mengetahui asosiasi jenis burung dengan pohon Acacia auriculiformis di hutan kota Arboretum Wuppertal Cibubur. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi terkait asosiasi jenis burung dengan pohon Acacia auriculiformis di hutan kota Arboretum Wuppertal Cibubur, sehingga kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang berhubungan dengan asosiasi jenis burung dengan pohon akasia atau Acacia auriculiformis di hutan kota Arboretum Wuppertal Cibubur.
Terima kasih Saudari Fitri. Selanjutnya di sini saya Dwi Sukma bersama dengan Saudari Salma akan menjelaskan mengenai tentang kajian pustaka bab 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang burung, hutan kota, kemudian ada akasia, curriculiformis, dan juga ada asosiasi. Ya, yang pertama ada burung. Nah, burung merupakan salah satu hewan vertebrata yang mana mempunyai jenis keanekaragaman yang tinggi di Indonesia salah satunya. Nah, ini ada data berdasarkan Burung Indonesia tahun 2017 yaitu terdapat 1.729 jenis dan juga 512 jenis burung endemik. Kemudian kemunculan burung ini sangat penting yaitu sebagai indikator lingkungan penyerbukan tumbuhan dan juga sebagai pengontrol hama. Nah, keberadaan burung di kawasan hutan itu diperlukan untuk mempengaruhi keberadaan dan persebaran jenis tumbuhan. Selanjutnya, hutan kota. Hutan kota itu karena burung tadi mempunyai komponen habitat berupa pohon, tidak hanya sebagai tempat bertengger, namun juga sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung, dan juga tempat bersarang. Nah, hutan kota terdiri atas kelompok vegetasi antara lain pepohonan dan asosiasi yang dapat tumbuh di darat kota, kemudian di lingkungan sekitarnya. Nah, kita akan melakukan penelitian nih hutan kota yang berada di kawasan Jakarta Cibubur yang dikenal dengan hutan kota bumi perkemahan dan geraha wisata atau yang kita singkat dengan Buperta. Nah, ini ada tempat yang menyediakan sebagai tempat tinggal untuk burung. Baik, selanjutnya mengenai pohon akasia. Nah, pohon akasia ini umumnya mempunyai tinggi yang mencapai 30 meter pada kondisi tanah yang baik. Nah, pohon akasia ini memiliki morfologi yang sangat cocok untuk keberlangsungan hidup hewan. Di sini contohnya ialah burung. Hal tersebut dikarenakan pohon akasia ini memiliki bunga yang mampu untuk menghasilkan nektar yang biasanya disukai oleh burung. Selain itu, pohon akasia juga memiliki kerapatan vegetasi yang cukup tinggi, sehingga pohon akasia ini memiliki peran yang penting pada ekosistem taman kota. Selanjutnya, burung pemakan madu biasanya menyukai nektar yang ada pada bunga pohon akasia, sehingga beberapa burung dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, mengenai asosiasi. Menurut Kurniawan et al. Pada tahun 2008, vegetasi ini terbentuk karena adanya hubungan interaksi jenis tumbuhan dengan makhluk hidup. Nah, bentuk interaksi ini dapat disebut dengan asosiasi. Asosiasi merupakan jenis komunitas yang dapat ditemukan dan diulangi di banyak lokasi dalam kondisi yang sama. Nah, kemudian, vegetasi pada habitat hutan dataran rendah mempunyai kerapatan jenis pohon yang sangat beragam. Vegetasi di Indonesia sangat beragam, sehingga ini sangat menjadi peran penting untuk pelestarian di kehidupan tumbuhan juga hewan. Vegetasi di hutan dataran rendah dapat ditemui di wilayah Taman Hutan Kota Buperta, Cibubur, Jakarta. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian, di mana di dalam metodologi penelitian ini kita akan membahas yang pertama yaitu tempat dan waktu dari penelitian. Lalu yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan selama penelitian berlangsung. Lalu yang ketiga ada teknik pengambilan data. Yang keempat yaitu penentuan lokasi dan prosedur dari sampling. Dan yang terakhir adalah analisis data. Baik, selanjutnya kita masuk ke lokasi atau tempat dan waktu dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini dilakukan di hutan kota Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, yaitu pada kawasan Arboretum. Nah, pengambilan data akan dilakukan selama kurang lebih 2 hari, yaitu pada tanggal 14 sampai 15 November 2020. Nah, untuk jam atau waktu dalam pengambilan datanya yaitu pada pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Nah, alasan kami mengambil data pada waktu pagi hari karena berdasarkan teori dan hasil observasi lapangan, pada jam tersebut merupakan jam aktivitas burung dalam mencari makan dan sebagainya. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Nah di situ terdapat kamera. Nah, kamera ini digunakan untuk mendokumentasi
bukti-bukti aktivitas dari burung, dan dokumentasi sebagai kita telah melakukan penelitian. Lalu juga ada binokuler di sebelah kanan sini. Nah, di mana binokuler ini digunakan untuk melihat lebih jelas objek yang akan kita amati. Objeknya yaitu burung. Nah, selanjutnya di sebelah kanan di sebelah kanan juga terdapat jam tangan. Nah, jam tangan ini diperuntukkan untuk mencatat waktu objek yang diteliti hingga di pohon akasia. Lalu di sebelahnya ada alat tulis yang diperuntukkan untuk mencatat tabulasi data yang akan kita gunakan nantinya. Lalu di bawahnya terdapat Field Guide SKJB, di mana buku tersebut merupakan buku pedoman dalam mengidentifikasi jenis-jenis burung. Lalu di sebelah kanannya lagi masih ada stopwatch. Nah, stopwatch ini diperuntukkan untuk mencatat lamanya waktu aktivitas objek yaitu burung tersebut di pohon akasianya sendiri. Lalu yang terakhir pada sebelah kiri di situ ada meteran roll dan dan tali rapia. Nah, di sana diperuntukkan untuk mengukur tiap plot atau titik pengamatan yang akan kita ambil titiknya. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik pengambilan data di atas ini. Nah, pada prosedur penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data yaitu point count berjarak tetap, di mana titik pengamat terdiri atau terbagi atas 16 titik dengan jarak antara tiap titik dari pengamat yaitu 50 meter. Nah, di sini bisa kita lihat nih desain dari penelitiannya atau skema pengamatan objeknya, di mana pada segitiga yang berwarna biru itu merupakan pengamat yang memiliki jarak radius 50 meter terhadap titik yang lainnya. Misalkan titiknya ada berada di atas, berarti titik tersebut berada di paling ujung dari tanda panah, seperti itu. Nah, pengamatan di setiap titik ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Baik, selanjutnya kita masuk ke penentuan lokasi dan prosedur sampling, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu penentuan pengambilan data dan lokasi pengamatan. Pada prosedur penelitian ini, penentuan titik pengamatan dari jenis burung dilakukan berdasarkan teknik purpose sampling, yaitu teknik sampling non-random, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus lokasi agar tujuan penelitian tercapai dan menjawab permasalahan dari penelitian tersebut. Lalu kita masuk ke prosedur sampling, di mana di sini bisa kita lihat ya, ada yang pertama yaitu observasi. Nah, setelah kita melakukan observasi di sana, lalu kita akan menentukan titik-titik pengamatan yang 16 titik tadi. Lalu pembagian 16 titik pengamatan. Jadi kelompok kami terdapat 4 orang, di mana berarti kalau misalkan terdapat 16 titik, maka masing-masing mahasiswa mendapatkan 4 titik. Oke, selanjutnya pengambilan data pada objek yaitu pada hari H tanggal 14, lalu diulang kembali pengambilan datanya pada tanggal 15. Selanjutnya kita analisis hasil data tersebut menggunakan rumus asosiasi berkala. Selanjutnya penentuan derajat asosiasi dari kedua jenis tersebut atau kedua spesies yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis data, di mana pada analisis data ini kita membahas terkait 2 poin. Nah, jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu kawasan arboretum, hutan kota, bumi perkemahan, dan geraha wisata Cibubur, dengan mengambil data terkait waktu, lalu ada aktivitas dan jenis burung yang berada pada lokasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu jenis data, di mana pada jenis data ini penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung di lapangan. Lalu sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor dan instansi terkait atau dari laporan-laporan penelitian terdahulunya. Sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan pengetikan di PowerPoint. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di platform Google Classroom. Sekian dan terima kasih.